Nah, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, teman-teman Indonesia dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat, dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, dan lancar dalam segala urusannya. Semoga hari ini penuh semangat, ceria, moodnya bagus, karena kita akan berbincang-bincang tentang tema yang cukup menarik, sekitar 1-1,5 jam ke depan. Ya, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas petunjuknya lah sehingga kita dapat berkumpul mengadakan kembali acara tahunan PPI Archangels, yaitu acara kegiatan sharing, yakni webinar. Ya, yang selanjutnya we would like also thank you Northern Attic Federal University for all support, dan juga kepada Permira untuk semua dukungannya, untuk semua saran-sarannya, kepada Pusat Kebudayaan Rusia, kepada PPI Amerika Eropa, kepada PPI Dunia, dan tentunya teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan kami dan untuk memberikan informasi sharing dengan teman-teman di Indonesia, teman-teman di sini ya. Ya, langsung saja mungkin ke perkenalan. Di sini bersama dengan saya ada beberapa mahasiswa yang kuliah di Rusia, kurang lebih sudah 2 tahun ke atas. Ya, saya sendiri sebagai moderator, nama saya Muhammad Iksan Kiyat, saya mahasiswa tahun akhir S1 Teknik Perminyakan, lulusan SMA Negeri Siwalima Ambon. Di samping kanan saya ada Maria Novita Sari Saragi, mahasiswa S1 Ekologi, lulusan SMA Tarakanita, and I'd like to introduce our head of International Recruitment Unit of Northern Attic Federal University, Mrs. Polina Golomidova. Ya, and also di sebelah kiri saya ada Mbak Eka Sukawati, mahasiswa tahun ketiga, jurusan biomedicine, lulusan SMA Negeri 1 Purwokerto. Ada juga Winnie Ananda Meza Winnie Putri dari SMA Negeri Siwalima Ambon. Sekarang sedang belajar tahun kedua jurusan energi konservatif, petrochemistry, dan panjang banget. Dan juga ada Wina juga dengan jurusan yang sama tapi tahun ketiga. Wina Hidayah adalah lulusan SMA Negeri 1 Tangerang Selatan. Ya, teman-teman, punya pantun untuk kalian nih. Jalan-jalan ke Malaysia, jangan lupa membawa tuna. Kepada teman-teman Indonesia, semoga informasi kita berguna. Gitu. Tepuk tangan dong. Ya, jadi firstly, I would like to directly ask some question to Miss Polina. She is the person who loves to help international students for apply to Northern Attic Federal University and to help us, of course, during 4 years for me. It's a really great job. Thank you so much. Yeah, Miss Polina, directly to the first questions. Of course, our friend in Indonesia would like to know why do we need to choose Northern Attic Federal University? Okay, thank you very much for the possibility to take part in your webinar. And on behalf of Northern Attic Federal University, first of all, I would like to welcome all the participants on the webinar that was kindly organized by the Permira and our Indonesian students, which is very outstanding, talented initiative. And I would like also to highlight that even though you're only 7, you're having lots of creative energy, and it gives us also very much inspiration to work upon with you and with Indonesia. And of course, it was a good idea and initiative that we would like, and we would like to support and take part in this webinar. So thank you very much. And speaking about NARFU, and I think this webinar and gives the possibility to give us like
point of view of the northerner. I'm living here during most part of my life, and as well as the Indonesian students here who are here for 4 or 5 years and to share their experiences as well. As coming for the official information, we are located in Archangels, is the northwest part of Russia, and NAFU is like one of the Northwest's leading and biggest research and academic institutions located here in the European part of Russia. And being one of the 10 federal universities and member of Russia's leading university association, we train specialists for a wide range of specialities, mostly concerning the Arctic issues, and training specialists for the Arctic and for the North, as it's becoming more and more significant these days. And in NAFU 7 high schools, right now it's more than 20,000 students coming from 64 countries. And we are very glad that Indonesian students are among them, and one of the best students we should say from our heart. And speaking about I also would like to say several words about the cooperation with the Republic of Indonesia. It starts from the 2013, and some of the students are the first one who came. It was Maria and Iksan, who came to NAFU 5 years ago. Five years ago, yes. And most part of this cooperation is carried out with the help of the Russian Center of Science and Culture, and we are very thankful to our colleagues in Jakarta, to former head, Mr. Tuchnin, and to the current head, Mr. Glinkin, and of course all the employees who helped throughout the years and all the our initiatives and projects. And of course, I would like also to share the experience that we have the pleasure to visit Indonesia in 2015 and visit Jakarta and enjoy the beauty of your amazing country. And of course, it gives us lots of energy to develop new projects of that. And of course, the very important for us and for students, I'm sure it was as well. It was a visit of the Mr. Supriyadi, the ambassador extraordinary and plenary of the Republic of Indonesia in the Russian Federation last December. And we do hope that we'll see Mr. Supriyadi once more, and we'll continue this cooperation on the governmental level as well as the grassroots cooperation with first of all with the students and academia. So it's just some brief outlines about the first steps which were made regarding the cooperation with the dear Indonesian partners. And I'm sure today during the seminar the students will share their experiences. And Indonesian in the Arctic, in the North. Indonesian North. Home. And coming to your question about why to choose NAFU, I guess there could be several reasons. And speaking more precisely, of course, first one is like the diploma of the Federal University, one of the 10 federal universities, Northern Arctic Federal University, and the second one is a wide range of the specialities. Yeah, and even you're studying on like beer, engineering, ecology, oil and gas, yes. And speaking about Arvi and Ricky, it was international relations, yeah. So it's started from the natural sciences, yeah, biotechnology, environmental protection, chemistry, then to applied sciences like oil and gas and construction and IT. Then it's economy and finance, and as well as the humanities and social sciences as international relations and Russian language as a foreign as well. So it's the second reason, I guess. There is a possibility to choose lots of possibilities to choose the specialty you would like to.
work later on and to dedicate your professional life. And so there is the wide range. The third, I guess, there is also the possibility for the students who would like to continue their education, for example, on the master level, that we offer also English master programs. English staff master programs. And also joint master programs, as well as the different internships on master and PhD level. So there is a possibility to come for a short period of time to enjoy and to try the Russian studying academic environment and to have a new experience in your life. So if you want to come just for a short period of time, there is several options for that, especially like coming for a semester. The fourth I was thinking about is international cooperation, which is like developed one. And NARFU, having like more than 140 partners abroad, gives a possibility for all our students, both Russian and international ones, to take the semester exchange with our partner universities. And I guess it also gives the possibility to broaden the horizons, to get some new knowledge, new experiences, and to become more competitive on later on the labor market as a specialist, like in ecology and oil and gas, or etc. And we are trying to do our best as well to to support our international students, talented one. So there are special scholarships funds, and I'm also glad to notice that Indonesian students are among those outstanding students that was sponsored by the university as well for the academic excellences and excellences in their social life activities and in other spheres. And the sixth point probably it's the same, quite fair prices for living here. Yeah, so it's not extremely expensive for live and study here, even being in the north. In comparison with other countries or other cities, even. Other countries and other cities. So it's, I guess it's also one of the benefits. So Pauline, Miss Pauline, how about the facility and the facility? Yeah, so we offer, as a federal university, is quite developed research facilities for all the students, especially it's concerning the students in the natural sciences and engineering. So several laboratories are available for conducting the research. And we do also have a quite a big campus, as well as the dormitories are located not far away from the campuses. So for the students, it's quite a good point not to spend lots of money on transportation, as well, and lots of possibilities for having like sport activities, gym and swimming pool. I guess you enjoyed skiing as well. Sure, of course. Skiing stadium. As students, we can join it for free and also. So and I guess everyone could find their sphere of interests alongside with its, of course, academia and studies. And I guess you as well, of course, had the possibility of confirm that. And people always think about perspective of alumni before entering a university. How about our alumni's lives right now, where they are working, or how about that? Yeah, as far as do you mean the Indonesian alumni? Not only Indonesians, international or also Russian alumni also. Because we could say, is that okay? It's okay. We could say that
I mean, some of the students who have finished in the bachelor degree, they are continuing their education in master, PhD, speaking about in Russia, in NAFU Russia, or somewhere else. And as well as the Arctic issue is quite significant one, and there are lots of international large scale projects. So the students and alumni are quite competitive on this market as well. And as far as I know about the Indonesian alumni, they quite well, but maybe you also they're working right now in some Russians and Indonesians company. Yeah. Russian company in Indonesia, I mean, and also in the minister or in the legislative, right? The legislative also. So we have a really good opportunity after so that's finishing the main our study point, here. That's the main point. That's the main point. Okay, Paulina, Miss Paulina, thank you so much. One question more. So how to apply to NARFU? How to be a NARFU student? There are some requirements. So there are several possibilities to apply and to become an NARFU students. First of all, I would like to highlight the possibility to receive the Russian Quota Scholarship Program for international students, and it's covering the tuition fee and part of the living expenses during the studies of Russian. We are glad to welcome students within Russia Quota Scholarship Program as well. And in order to participate in this program, you need to register on the official website, russia.study, www.russia.study, and follow the instruction and submit some of the documents. There is like copy of your passport, your educational certificate with a transcript of records, some medical certificates, and you need to translate to Russian language and notarized. And then don't forget to write Northern Federal University as the first priority. It's the first priority. If you'd like to come to become an NARFU student, there is a list of the university, and you should rank NARFU as the first priority. And then it's like Russian Center of Science and Culture, which is responsible for having this competition between students and to give the priority for those students who would like to come to study. And then the second step is the university choose the students in this information system. So that there is the open opportunity. So please don't hesitate and try yourself in applying to Russian scholarship program, and we'll be glad to see you here. You also. Yeah. The second possibility is to apply directly to the NARFU. And so it's pretty the same procedure, but you just have the online application and then submit also the documents. And if you would like to study on like bachelor Russian taught program, firstly you apply for the preparatory department for 1 year and study Russian language, as well as prepare for your full degree program. And then study your start your studies in September next year. September next year. Full degree. Would you like to say, Ms. Paulina, do students have possibility to get scholarship from NARFU itself? For example, for master program or for bachelor or PhD? Right now, the all scholarship fund is going from like this Russian Quota Scholarship Program system. Yeah. So and it's funded by the Russian government. So you apply via website and then submit all the documents, and then we will be glad to choose the candidates from Indonesia to NARFU,
and you will have the scholarship, which is a little bit even higher than in other universities, as like 3,000 rubles. Yes, of course. That will be constantly. Yeah, and if you have like academic excellences, yeah, you could have a quite high scholarship up to 10,000. Up to 15,000. 15 and 12 right now. 12,000. So it would a little bit differ from one semester to One another, semester to but another, anyhow, in this sense, we are trying and making our best to support the talented and outstanding students for this. And so this kind of the big scholarship program for all international students, and NARFU is participating, yeah. For international students. Okay, maybe one more question. How to contact NARFU if they have some questions, or they want to search for some information? We are open for all the consultations. We will consult regarding all the questions concerning study and life in Arkhangelsk and in NARFU. And there is a website, www.narfu.ru. And also concerning the email, international, at narfu.ru. Yeah, international at narfu.ru. And as well as there is like phone and Skype as well, so we are quite open for, and also all the social media and Facebook accounts. So if you have any questions, just choose your means of communication, and we'll be glad to help you. So thank you so much, Miss Paulina. Thank you. That's really quite really good information and important also for us, for our friends also in Indonesia. And I would like to repeat, if you have some questions, if you want to make a Skype call with your friends, with your university or your school, you can contact NARFU, contact Paulina. She will answer you through our campus official email address, international@narfu.ru, Russian, RU, REU. Or you can contact through Facebook also, NARFU, or you can find some informations about our projects, about NARFU, our specializations, about the payment and etc. in our website, www.narfu.ru. Yes, that's it. Thank you so much. Ya, aku ubah bahasa sedikit mode. Sekarang dalam bahasa Indonesia, teman-teman ya. Saya coba review sedikit aja mungkin ya, sekitar 2 menit tentang apa yang disampaikan Paulina in Indonesia. I'd like to some review give in Indonesia. Ya. Jadi sampaikan keunggulan untuk kuliah di NARFU. Seperti yang Paulina sampaikan, pertama kampus federal. Kampus federal itu hanya 10 di Rusia. Dia punya kelebihan karena kampus federal mengemban amanah atau visi misi dari Russian government langsung. Seperti di Arctic, seperti di Northern Federal University, misi kita adalah misi di Arctic. Kampus federal mempunyai tentunya banyak sekali detail kelebihan lah. Yang selanjutnya di sini punya banyak spesialisasi, kan, spesialisasi yang unggulan seperti tadi dia bilang, ecology, petrochemistry, biology, dan juga oil and gas, and also international relation and economy. Itu adalah spesialisasi unggulan di kampus ini. Tentunya mempunyai kerjasama dengan universitas 104 universitas katanya di dunia, dan company-company juga yang siap untuk menampung lulusan-lulusan tersebut tentunya. Dan tentu banyak sekali kegiatan yang berhubungan dengan jurusan tersebut. Selanjutnya di sini cukup murah, kayak gitu kan. Di sini juga kita dapat beasiswa yang agak sedikit lebih tinggi daripada teman-teman di kota lain. Cukup murah dibandingkan dengan negara lain atau dengan kota lain. Selanjutnya di NARFU ini juga banyak kesempatan, tapi ya banyak kesempatan untuk mahasiswa asing. Ya, untuk mahasiswa asing tidak hanya untuk Russian, tapi mahasiswa asing juga, dan kesempatan untuk mendapat beasiswa lebih tinggi juga ada ketika teman-teman memiliki nilai yang normal. Ya, terus dia juga menyatakan bahwa our ambassador pernah datang ke sini dan pernah membicarakan tentang
educational cooperation dengan kampus ini juga. Ya, jadi singkatnya seperti itu. Nanti selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman yang ada di sini. Ya, langsung kita beralih ke Maria ya. Maria, Mbak Maria ini selain sibuk di dunia perkuliahan ya, alhamdulillah nilainya bagus-bagus ya. Juga aktif di beberapa organisasi. Dia sebagai ketua Eco University di kampusnya. Dia juga dinobatkan tahun lalu ya sebagai International Student of the Year 2017. Gitu kan? Luar biasa. Dan juga ada beberapa organisasi lainnya yang tentunya berhubungan sama spesialisasinya. Cukup aktif. Iya, berbicara tentang organisasi internasional nih Mbak Maria, kan kira-kira apa saja sih organisasi yang ada di Archangels, intra maupun ekstra kampus? Oke, kita jadi ngomongin organisasi intra kampus. Jadi sebagai kayak di universitas-universitas lain, di SAFU tuh di NARFU, SAFU itu bahasa Rusianya NARFU. Kita tuh ada BEM. BEM adalah badan tertinggi yang di organisasi ini semua mahasiswa asing atau mahasiswa Rusia bisa turut serta dalam organisasi tersebut. Dan juga kita ada klub International Friendship. Di klub ini adalah organisasi untuk memperkenalkan budaya-budaya dari berbagai negara. Jadi di sini mahasiswa asing bisa bersama dengan mahasiswa Rusia dan mempelajari budaya-budaya dari negara lain dan juga berkumpul, bertukar pikiran. Kita juga banyak organisasi-organisasi spesialisasi mahasiswa kayak di bidang oil and gas, di bidang ekologi kayak Eco University dan di bidang kesehatan. Dan juga proyek-proyek mahasiswa ini sangat didukung sekali karena Archangels ini terletak di Baris Region dan kita tuh ada yayasan dana yang membantu adalah Baris Sekretariat. Jadi Baris Sekretariat bisa menerima ide-ide dan penelitian kalian bisa didukung kebutuhan keuangannya. Luar biasa ya. Ya, terus Mbak Maria kan sibuk tuh kan di organisasi terus kampus. Mbak Maria ceritain dong apa sih tips dan triknya, gimana cara bagi waktu, mungkin ada kisah yang berkesan ketika harus belajar atau ketika harus organisasi gitu, bisa ceritain ke teman-teman yang ada di Indonesia. Iya, jadi di SNARFU ini kegiatan pembelajarannya itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dan semua kegiatan aktivitas di luar universitas itu selalu diadakan di atas jam 4. Jadi kita nggak bakal kehilangan waktu dan kita nggak akan kehilangan waktu untuk aktif di luar universitas. Dan jadinya kalau misalnya saya ya tips sendiri, walaupun aktif di dunia kampus, aktif di luar dunia kampus, kayak saya berusaha untuk tidak absen karena setiap kita tidak absen, kita tuh dapat nilai plus dari guru, dan guru juga senang kalau misalnya melihat kita juga aktif di dunia luar kampus. Dan kalau misalnya kita aktif di luar kampus, kita tuh bakal dapat sertifikat, dan sertifikatnya ini bisa menambah nilai uang saku kita yang tadi Paulina sudah bilang. Kalau uang kita itu bisa dapat kesempatan untuk higher scholarship, dan syaratnya itu adalah supaya kita banyak sertifikat di aktivitas di luar kampus. Ya, luar biasa kesempatannya ya. Iya. Aku dengarkan Mbak selain di organisasi, Mbak juga kan join atau pernah participated di some projects ya gitu ya, yang international project gitu, ataupun project Archangels. Kira-kira bisa ceritakan nggak apa sih project-project unik yang ada, international project yang ada di Archangels yang nggak ada di tempat-tempat lain misalnya? Ya, tentu saja, karena Archangels itu kan adalah zona arktiknya Rusia, dan ini ada garda terdepan Arktik Rusia. Kita tuh punya project setiap tahun yang namanya Arctic Floating University, di mana setiap mahasiswa memiliki kesempatan untuk pergi ke Arktik naik kapal selama 20 hari di bulan Juli atau Juni. Kita bekerja sama dengan scientist dari Russian Sciences Academy, like Russian Academy of Sciences, di mana kita tuh bisa belajar gimana meneliti dan melihat Arktik. Kita bisa ngelihat juga iceberg, walrus, kayak burung-burung polar bear also di sana. Jadi ini kesempatan yang jarang banget ada di universitas-universitas lain, dan biayanya ini gratis. Jadi kita tidak dipungut biaya untuk ikut ekspedisi ini, dan kita punya publikasi juga dari ekspedisi ini. Karena aku dengar juga ekspedisi ini cukup mahal ya kalau misalnya pakai jasa wisata. Iya, ini sekitar 200 atau 300 ribu rubel, tapi karena kita mahasiswa SAFU jadi gratis. Dan juga kita ada forum Arktik
Arktik. Dan forum ini adalah 4 tahun sekali di mana leader-leader negara Arktik berkumpul dan juga menyampaikan pikiran, dan juga banyak saintis yang datang. Jadi kalau kita mau send paper itu bisa didengar banyak saintis dari seluruh negara Arktik. Jadi peluang untuk berkolaborasi antara ilmu pengetahuan dan kultur di universitas ini, politik sangat didukung sekali dengan universitas ya ini. Berarti secara tidak langsung kita bisa berinteraksi loh ya, secara langsung maupun tidak langsung dengan pimpinan-pimpinan Arktik, presiden misalnya dari negara mana, Finland misalnya kan, atau penanaman cerita besi. Begitu punya dengan juga saintis dunia ya. Yeah. Secara tidak langsung kita sebagai mahasiswa biasa bisa langsung kayak gitu kan, berinteraksi itu luar biasa. Dan Mbak Maria juga ke Arktik itu sebagai wanita pertama berarti di sana? Iya, kebetulan banget saya adalah mahasiswa pertama dari NARFU yang pergi ke Arktik, dan juga merupakan wanita pertama di Novaya Zemlya. Oh, di Novaya Zemlya, pulau besar itu ya? Ya, itu adalah salah satu hal yang sangat menakjubkan buat saya, karena saya dipercaya untuk mempelajari pulau itu selama 20 hari dengan Russian scientist. Jadi itu merupakan nilai plus. Dan juga satu hal lagi yang saya dapatkan adalah study trip ke Norway. Dan misalnya kayak program-program study trip, summer school, itu ada juga di NARFU yang sangat didukung, dan kita juga bisa ikut serta. Itu tidak dipungut biaya atau gimana? Tidak. Itu luar biasa. Proyek yang didukung dari Baris Sekretariat tersebut, yang yayasan pembantu pendanaan proyek. Ketinggalan aku berarti ya. Terus masih ada proyek lain? Ya, sekarang saya lagi bekerja dengan hubungan 25 tahun. Jadi kan negara Arkhangelsk ini adalah punya brother city atau sister city di Tromsø, di Norwegia, dan sekarang sudah 25 tahun hubungan universitas kita dengan Tromsø. Sekarang pastinya proyek banyak tuh pasti. Ya, kita lagi membuat proyek antara Universitas Tromsø dan Arkhangelsk, yaitu adalah webinar tanggal 6 April. Jadi buat kalian semua nonton webinar kalau kalian mau tahu gimana prospek-prospek belajar antara saintis di Arkhangelsk dan Tromsø. Mbak Maria, lihatin Mbak Maria sangat bisa diterima lah oleh kalangan Arktik ini ya. Sebagai international student berarti kita punya kesempatan yang sama dong ya, seperti Russian student, atau seperti apa? Iya, kita memiliki kesempatan yang sama, jadi tidak ada diskriminasi, tidak ada pilihan karena Anda bukan mahasiswa Rusia, kalian dibedakan. Jadi semua proyek-proyek ini adalah international project, asalkan kalian punya paspor, kalian bisa bahasa Inggris, kalian bisa turut serta dalam berarti tempat yang bagus ini ya, untuk meningkatkan atau merealisasikan kita punya aktualisasi, kita punya diri, kita punya talenta-talenta. Terus Mbak Maria, satu lagi dong, terkait dengan kota Arkhangelsk deh. Ya. Kira-kira di Arkhangelsk tuh ada apa sih yang bisa dilihat kayak gitu kan? Kita tinggal 5 tahun, kira-kira apa sih yang bisa kita lihat untuk mengisi pelipur lara gitu sebagai semacam itu lah. Jadi Arkhangelsk ini kan terletak di 64 lintang utara. Jadi Arkhangelsk ini kotanya ini sangat besar, ukurannya itu sama seperti Prancis. Dan kita ini punya 3 national park. Salah satunya adalah Russian Arctic National Park, di mana tuh kalian bisa itu bagian dari Arkhangelsk region. Jadi kita punya kesempatan untuk melihat di sana, buat praktika di sana, buat internship di sana kalau kalian mau. Dan juga kita tuh karena 64 derajat lintang utara, kita bisa ngelihat Northern Lights, Aurora. Itu possibility banget untuk lihat di Arkhangelsk. Lagi di Indonesia ya. Ya udah di sana ketemu ini ya hewan-hewan identik yang di sana ya. Ada monyet salju gitu. Enggak. Ya sangat luar biasa ya. Program-programnya sangat menarik. Kalau teman-teman mau lihat bukti ya silakan follow aja Instagram Mbak Maria kan, di sana ada foto-foto tentang Arktik. Luar biasa sekali. Iya, kita juga punya kawan lain nih, kakak lain nih yang juga aktif. Namanya Ananda Winnie Meza Putri. Itu kan datang jauh-jauh, alhamdulillah dapat beasiswa juga ya di University, awalnya nggak dapat ya. Ya, Mbak Winnie datang jauh-jauh, pilih Rusia, terus especially pilih Northern Arctic University, itu alasannya kenapa sih? Oh iya, jadi dulu pertama saya datang ke sini itu saya nggak dapat beasiswa gitu, jadi kayak udah pasrah aja, penting saya mau di Rusia gitu kan, terus dipilih ke sini. Tapi teman-teman sekalian, kenapa kita harus kalau aku sih, aku memang nggak pernah nyaman ya kuliah karena aku nggak pernah tinggal di kota besar. Jadi aku pilihnya di kota-kota kecil. Kenapa? Apa keuntungannya kalian kuliah di kota kecil? Kalian tuh lebih fokus Kak Iksan, ya nggak sih Kak Iksan? Nggak ada distraction dari luar gitu. Fokus belajar dan belajar. Kemudian kalau di sini itu jarang banget orang tuh ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau harus pakai bahasa Rusia biar hidup. Kalau nggak pakai bahasa Rusia nggak bisa hidup di sini. Makanya bahasa Rusia itu kita itu lebih kece-kece gitu daripada anak-anak kota besar kayak gitu Pak Iksan. Terus yang kayak tadi dibilang oleh Ibu Polina, ini tuh kayak Federal University gitu loh. Cuma 10 di Rusia, cuma 10. Jadi kita tuh kayak rada-rada
VIP student gitu. Makanya itu uang bulanan kita tuh lebih banyak. Kayak yang di web dari PKR bilangnya 1.500 rubel per bulan kan, kita dapat 3.000. Kak Iksan dapat 15.000. Itu nggak dapat di mana-mana kalau bukan di Narfu gitu Kak Iksan. Itu banding Terus pulang gitu terus ya. kalau misalnya kalian kuliah di kayak di Arhangelsk atau pokoknya di Arhangelsk lah gitu, kalian tuh dapat sesuatu yang kayak taste the real Russian gitu loh. Kalau kalian di Moskow tuh nggak bisa kayak pergi ke kota-kota kecil-kecil dan kemudian merasakan gimana orang Rusia merayakan Natal Ortodoks lama. Itu nggak mungkin bakal experience this kind of thing kalau misalnya kalian di kota-kota besar. Makanya come to Arhangelsk. Itu keunikan Arhangelsk ya. Iya, keunikan banget. Ya, terus Mbak Winnie, terus gimana sih kuliah di Arhangelsk atau di Northern Federal University? Mungkin bisa ceritakan ke teman-teman, ya, mekanisme sistem pembelajarannya, adaptasi dengan teman-teman. Kan Mbak Winnie sendiri yang international student itu kan, adaptasi dengan teman-teman Rusia, dan lain sebagainya. Di kelas aku tuh, kebetulan aku international student sendiri, jadi, tapi ada tuh kayak Paslovitsa, quotes lama orang Rusia, katanya tuh semakin ke atas di Rusia, semakin ke utara Rusia itu cuacanya semakin dingin, tapi hati orang-orangnya itu semakin hangat. Jadi kayak kalian tuh jangan kayak kalau nanti aku di sana aku bakal jadi mahasiswa asing sendiri, nanti aku gimana? Itu tuh jangan takut karena di sini tuh mereka semua bantu. Kalian kayak jalan-jalan di jalan sendiri aja, kalau misalnya mereka lihat kalian kebingungan gitu, mereka bakal datang dan nawarin bantuan gitu. Kak Iksan, iya nggak sih Kak Iksan? Orang-orang Arhangelsk tuh menurut aku tuh the best Russian people gitu loh menurut aku, yang di utara. Kemudian kalau misalnya kuliah di sini itu nggak ada tuh ceritanya kayak kejar-kejar dosen gitu, nggak ada. Seperti Indonesia nggak ada. Aduh, nggak ada. Pokoknya dosennya tuh stay di tempatnya mereka selama jam kerja. Kalian butuh mau konsultasi, mau apapun itu datang aja. Semua pertanyaan, pokoknya mengatasi masalah tanpa masalah dulu dosen-dosen sini. Wow. Terus kalau misalnya sistem pembelajarannya, aku kan ambil ini ya kayak chemistry gitu. Nah kalau misalnya kalian follow Instagram aku, kalau belum di follow saja. Kalau kalian follow Instagram aku selalu update story gitu, gimana kita main-main sama reaksi, main-main sama ramuan. Jadi kayak misalnya kalian bilang, aduh kuliah di luar negeri itu susah, nggak ada kayak gitu. Kita semua di sini menikmati selama apa yang kalian ambil itu benar-benar passion kalian. Passion gitu. Iya, Kak Iksan. Luar biasa. Terus kalau misalnya jurusan kalian kayak engineering, kemudian oil and gas kayak gitu, atau sesuatu yang related to environmental thing, itu kalian prakteknya itu enak banget, difasilitasi banget sama kampus, ya, bisa kemana-mana aja. Ya. Iya, Kak Iksan. Kak Iksan gimana? Setuju nggak? Ya, setuju banget. Iya, setuju banget. Ya. Tapi aku belum setuju sepenuhnya. Ini ada pertanyaan terakhir nih kan. Oke. Terus gini, secara realistis mungkin banyak orang tanya, terus minusnya apa dong? Terus tantangan yang dihadapi untuk hidup di Arhangelsk dan untuk belajar di Narfu itu apa sih? Hidup dan belajar tantangannya. Hidup dan belajar ya. Yang pastinya kalau mau belajar di luar negeri, kalian belajar pakai bahasa Indonesia aja ngerangkak kan buat dapat nilai bagus, apalagi pakai bahasa Rusia. Makanya kalau mau belajar di luar negeri sebenarnya secara utama itu harus mau belajar lebih keras seperti itu. Kemudian kalau masalah aku sih di Arhangelsk alhamdulillah sama society-nya nggak ada masalah, kan orang Arhangelsk baik, bahasa Rusia itu nggak susah, kan bener kan teman-teman, nggak susah kan? Iya, untuk orang rajin. Untuk orang rajin. Tapi yang masalah paling besar itu sebenarnya extreme weather-nya gitu loh, cuacanya tuh di sini ekstrim banget. Tahun kemarin tuh winter, jadi musim dinginnya tuh -40 ya. Iya. -40, tapi jangan takut dulu teman-teman, kita semua masih hidup dan sehat. Ya, alhamdulillah. Kayak gitu ya, masih cantik-cantik, masih ganteng-ganteng. Jadi itu sih cuaca ekstrimnya. Tapi menurut aku kalau misalnya you taking care of yourself well, jadi kalau misalnya pakai baju yang bagus, makan yang sehat-sehat, itu insya Allah nggak akan ada sakit-sakit. Jadi yang penting pintar jaga diri kayak gitu, kan udah gede kan kuliah, jadi harus pintar jaga diri. Jadi itu sebenarnya bukan masalah. Terus di sini tuh jarang ada matahari gitu, Kak Iksan. Jadi tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya kalian pengen punya kulit yang putih cemerlang, bersinar seperti Kak Iksan, gitu udah bersinar kan dari Ambon, itu datang aja ke Arhangelsk kayak gitu. Iya masalah makanan ya Kak Iksan ya. Jadi di sini tuh kan jauh deh di utara, jadi kemana-mana itu susah, jadi ke Peter jauh, ke Moskow jauh, terus makanannya juga kayak buahnya tuh rada-rada sedikit jenisnya gitu loh, jadi kayak
cuma ada apa ya, kentang, wortel, sama apa sih, sayur kayak sawi-sawian gitu. Terus solusinya apa nih? Kalau solusinya kayak gitu sama kayak harus kayak Kak Eka pintar masak. Iya, jadi kalau pintar masak buat aku udah nggak ada masalah sama sekali. Jadi Nggak ada masalah. ke Arhangga saja nggak ada masalah. Pokoknya semua tuh alis well gitu. Ya, di sini juga ada Alles good. Alis good itu. Ada kakak-kakak yang baik seperti kita. Jadi ya, di kamu sini juga ada khawatir. PPR Arkanggels ya. Kebetulan sini Winnie tahun ini diamanakan sebagai ketua PPR Arkanggels yang punya acara ini. Dan juga saya lupa sampaikan bahwa Winnie sekarang lagi selain aktif di organisasi, dia juga lagi berupaya untuk membuat ini ya, apa namanya? Organisasi Indonesia, jadi, International Student Environmental Coalition itu kita mau kumpul semua student jadi siswa supaya sama-sama peduli tentang environmental issue di sekitar kita. Kalau kamu juga termasuk yang peduli, come and join us. Ya, apalagi negara kita, negara Indonesia ya, yang tropis. Tentunya konsentrasi lingkungan lebih tinggi. Iya. Ya, luar biasa. Luar biasa Kak Iksan ya. Ya, semoga teman-teman bisa termotivasi ya, bisa dapat optimisme, bisa lebih semangat untuk belajar di luar negeri, khususnya bisa bergabung sama kami di Arkanggels. Ya teman-teman, kita break dulu ya. Kita break berapa, 15 menit ya? 10 menit ya? Oke. Ya. Untuk break dalam artian bahwa kita masuk ke fase selanjutnya atau bagian selanjutnya, yaitu Q&A session, question and answer. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman yang sudah ditulis di kolom komentar YouTube. Bagi yang belum menulis pertanyaan, silakan sekarang tulis di kolom komentar YouTube itu ya, di bagian bawah. Nanti saya akan baca ya. Ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan. Bagaimana cara mengajukan beasiswa di kampus tersebut? Pertanyaannya ke Paulina ya. Oh ya, ke Paulina ya, mengajukan beasiswa ke kampus, berarti langsung ke kampus ya? Iya. Berarti langsung ke kampus ya? Jadi kan sudah dijelaskan. Ya, mungkin sudah mungkin juga ada yang mau belajar nggak pakai beasiswa, mungkin bisa tanya ke Paulina caranya gimana. Caranya gimana? Iya. Oh, oke deh. Paulina, there is a question for you. Before further contacting NARFU International Office, they would like to directly ask how do what documents, how do they apply to NARFU? Directly. Directly, yeah. So they could either contact us via our email and write about they are willing to apply to NARFU, or and then we send link for the online application form, and they need to prepare these documents as a copy of the passport with the translation to the Russian language, and also having the educational certificate after finishing the school with the including transcript of records, also with the translation to Russian language and notarized. And this is the first steps which we need which need to be done first of all, and then we will start preparing the visa invitation for applying and starting all the application process. And also there is a question like, how if they won't pass the scholarship, if they don't get the scholarship, how they can apply as a student who pay for the tuition fee? Is the same step or it's the same step, yeah. So applying for the quarter scholarship, we Russia.study, this website. It's applying for the scholarship program, yeah. But if you're not successful, for example, this year, you could come, for example, preparatory department on like self-finance basis, or you could apply to the university on a self-finance basis. It's also one of the possibilities, yeah. And the documents are pretty the same. And first of all, you do not need to pass any exams because you're applying firstly for the preparatory department and you start learning Russian language, and you will just pass the exams after the 1 year of studies to enter the university. So it's not so complicated system of application. You just need to
to make your documents, and we are ready to consult regarding those issues, and then to come to Russia for studying on the preparatory department. And also the next questions still about NARFU. What we need to do if we want to connect NARFU with our university in Indonesia to maybe further create corporations or student exchange, etc. We are open and will be glad to begin and to develop cooperation with educational organizations in Indonesia. There is also our if there is such interest, it's better to write on our email with some ideas or ideas about this, and we'll be glad to answer you as soon as possible and to connect you with our Vice Director of Strategy and Cooperation and to start this process. Yeah. Oh, that's we will be glad good to news. Okay. and open to a new partnership. Okay, thank you, Welcome. Miss Paulina. Suruh pulang itu terus dengan nunggu dia lama-lama di sini. Thank you very much for Yeah, thank you very much for the informations. Помощи выходите из студии. Ничего страшного, если вы наверное заняты все. То есть ничего страшного, то есть можете оставаться. Хорошо, спасибо большое. Хорошо. Terus ini biaya tiket pesawat sampai ke Arkhangelsk berapa ya? Ini tiket pesawat dari mana nih? Dari mana? Kalau misalnya dari dari Moskow, dari Jakarta Arkhangelsk dan dari Moskow Arkhangelsk deh kira-kira. Kalau paling murah, kalau misalnya kan kita bicara harga mahasiswa aja ya. Kalau misalnya Jakarta Moskow itu bisa 6 jutaan ya? Iya, 6 jutaan, 7 jutaan gitu buat PP. Enggak PP kan mereka kalau belajar. satu kali jalan 6 juta. Nanti kalau liburan PP juga bisa dapat harga bisa harga yang sama. Harga yang sama tapi udah PP. Udah PP kan. Terus ada dua cara buat pergi ke Arkhangelsk, bisa naik kereta sama bisa naik pesawat. Kalau naik kereta itu sekitar 20 jam dan biayanya itu sekitar 600.000 lah sekali jalan kan. Tapi kalau naik pesawat itu sekitar 1 juta, 1,5 jutaan. Nah, 600.000 ya juga ada sekarang 400, 300. Kalau misalnya bawa koper kan nggak bisa naik EVA. Oh iya benar, lebih naik kereta ya. Keren kok, kita bisa lihat pemandangan gitu kan. Bisa tidur, kereta Rusia mantap. Bisa tidur, bisa makan, dan sebagainya, bisa main. Ini untuk masuk Indonesia di Rusia, kira-kira setelah kakak-kakak lulus dari univ di Rusia, apakah akan bekerja di Indonesia atau di Rusia? Nah, ini tergantung goals kamu sendiri apa. Tapi kalau sampai ini kira-kira apa? Kalau aku berencana, jadi aku bahkan berencana ambil double degree yang tadi disebutkan Kawina BCS, itu nanti setelah lulus aku akan melanjutin setahun di Norwegia, terus setelah itu kita lihat. Tapi aku berusaha mencoba semua kemungkinan yang ada ya Kak Iksan ya. Tapi sampai saat ini tuh untuk mahasiswa luar negeri di Rusia itu banyak di company Rusia di Indonesia tuh banyak banget udah yang bakal cari-cari cari-cari lowongannya cukup banyak ya. Ya, dan kalau untuk Maria kira-kira kemana kan Maria kan bisa dikatakan sering kerja belajar di luar negeri gitu kan, Skandinavia, kira-kira nanti orientasinya kemana? Kalau saya sih pengen pertama ke Indonesia dulu ya, kayak untuk observasi apa dulu yang bisa dikembangkan di Indonesia, apalagi yang masih kurang biar nanti bisa diketahui apa yang harus dikembangkan. Dan setelah kerja di Indonesia untuk observasi, saya juga mau bawa-bawa itu kekurangan dan berpikir apa yang harus saya pelajarin supaya bisa membenarkan kerusakan-kerusakan itu. Jadi itu sih, kalau sekarang kayak saya lihat kan peluang-peluang kerja untuk lulusan Rusia makin besar karena kita tahu bahasa Rusia itu salah satu bahasa official di United Nations, bahasa officialnya PBB. Jadi dengan pengetahuan bahasa Rusia kita bisa dapat membuka peluang untuk kerja di berbagai organisasi internasional. Apalagi kita udah tahu bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Rusia. Itu bisa membantu banget kita untuk bekerja di organisasi internasional. Iya, dan kerja sama Indonesia dan Rusia kan semakin meningkat ya teman-temannya. Tahun lalu itu kita punya festival Indonesia yang datang kurang lebih 11.000 ya? 1.000 pengusaha. Iya. 1.000 pengusaha pebisnis buka pameran di Moskow dalam bidang perdagangan, bidang
budaya, bidang energi. Jokowi juga pernah datang ke ATT kan di Rusia Sochi. untuk membicarakan tentang kerjasama di masa depan dengan Rusia. Ibu Terus Susi juga dan lain terus sebagainya. kalau misalnya kamu berencana untuk bekerja di luar negeri, yang kayak tadi tuh kita partnershipnya banyak ya, yang anak-anak yang pergi exchange dari Arkhangelsk ke negara-negara Skandinavian itu juga banyak. Jadi kayak privilege kamu untuk diterima itu Lebih besar ya, kemungkinan lewat kamu untuk diterima extensive lebih network ya. lebih besar. Tapi ada satu fakta untuk international student untuk kerja di Rusia ya, kerja dalam artian sesuai dengan spesialisasinya itu cukup susah. Karena di Rusia sendiri masih prefer ke lulusan-lulusannya kayak gitu ya, karena pengaruh bahasa dan lain sebagainya. Ya seperti itu, bukan tidak mungkin tapi cukup susah. Terus selanjutnya apa ini ya? Ini dia masih ke Polina ternyata. Does our university have corporations with Indonesian universities, and if yes, which kind of in which fields? Unfortunately, not yet. Not yet. Oh, Right now we are just mostly Medical concerning engineer, bosan. the education of the students from Indonesia, like on bachelor, master, and next year on the PhD level. Yeah. But we are very much also interested in developing cooperation with the Indonesian universities. Yeah, so it would be one of the yes. good. It's potentially very much we're interested in. Good starting point ya teman-teman, kita bisa jadi terobosan itu ya kalau teman-teman memang ada niat untuk mengkoneksikan ya, seperti UI, UGM bisa hubungi langsung ke Miss Polina atau bisa hubungi ke kita. Ya kita di Rusia biasanya panggil nama sih, Polina, Eka gitu misalnya. Biasanya panggil nama kalau di Rusia tanpa ada titel misalnya. Ya selanjutnya, sudah habis belum waktu kita? Belum ya, masih ada ya? Masih ada 2 menitan. Masih ada 2 menitan. Asal ada berapa mahasiswa Indonesia di Arkhangelsk? Di Arkhangelsk, oh iya, 7. di sini ada 5 mahasiswa Indonesia yang hadir, tapi masih ada 2 lagi. Satu ada Hanif. I'm sorry, I forgot. Satu ada Hanif. Hanif sekarang lagi duduk di teknisi. Hanif adalah mahasiswa tingkat 3 International Relation di ya asalnya dia lulusan SMA Negeri 6 Jakarta. Mahakam. Oh. Mahakam, iya. Anak gaul Jakarta. Hanif Priasmoro namanya. Ya dia juga sering perform ya di Arkhangelsk, perform, dia suka seni, perform lagu dan lain sebagainya. Kadang lagu Indonesia juga diperform di sini. Iya. Seperti itu. Terus ada juga satu namanya Abdillah Imron Nasution, mahasiswa S3 PhD candidate, baru datang tahun kemarin di bidang bioscience. Gitu. Sekarang lagi ujian jadi nggak bisa datang. Dan kita punya 3 alumni, ada Muhammad Arti, International Relation, ada Rilin Paramarini bidang filologi, International Relation also, dan juga Indri Kristianingsi bidang pedagogi ya, bahasa Rusia ya. Dan semuanya kerja sesuai dengan jurusan, yang mereka pelajari. Itu langsung kerja. Ya, sesuai dengan jurusan yang mereka pelajari, itu salah satu hal parameter utama juga. Iya, masih ada waktu berarti kita ya. Baiknya bawa peralatan baju celana mending apa dari nanti Indonesia. Kita balas DM aja gimana? Ya nanti kita balas aja. Ada kok draft kita kok. Follow Instagram aku di DM, nanti aku balas. Ada Q&A ini juga dari satu lagi. Aku izin bertanya, saya punya rencana untuk next study di Rusia. Sekitar 1 tahun lagi jurusan saya di sini mechanical engineering, lebih ke design engineering. Kalau di Rusia bagusnya di mana ya Kak dan murah? Ya ini berarti giliran aku ya. Teman-teman, salah satu potensi Rusia adalah mereka punya hal-hal yang berbau dengan metalurgi, hal berbau dengan mekanik, itu berkembang dari Uni Soviet sampai sekarang itu berkembang. Mereka punya roket, mereka punya tank yang cukup maju ya. Terus kalau di Rusia bagusnya di mana? Bagusnya ada di Moskow, namanya Bauman Physics University, Bauman. Cari aja di Google Bauman University in Moscow, atau ada MVTI di Moskow untuk mechanical engineering.
Dan tentunya ada Northern Arctic Federal University, dan kelebihan kita adalah kita murah di sini ya. Northern Arctic Federal University mechanical, ya saya pernah belajar ini ya, mechanical engineering, tapi S1 sih, namanya machine detail, cukup fasilitasnya cukup memadai ya, besar juga ruangannya. Northern Arctic Federal University bisa coba ke kami. Profesor di sini yang mengajar, kalau di kampus yang saya ketahui yang mengajarnya adalah dosen-dosen hebat yang sudah punya, kalau Russian Nobel gitulah, namanya laureat, gitu. Jadi penghargaan Rusia untuk para saintis terkenal. Itu khususnya di bidang mechanical engineering. Iya. Terus selain NARFU ya itu ada juga di beberapa kota di Moskow, misalnya MVTI dan Bauman. Ya, seperti itu, tapi ya dicoba aja teman-teman ya. Dan juga mau medsos masing-masing kalau boleh biar bisa ngikutin. Boleh banget, boleh. Ya nanti bahan presentasi dari any related materials will be uploaded in commenter in YouTube. Comment section Yeah. YouTube. Jadi kita akan taruh email kita akan taruh pengenalan PPI kita juga, kita taruh tentang sosmed kita, tentang informasi tentang NARFU, informasi tentang Rusia. Atau kita bisa bikin satu post di nanti Facebook Permira tentang review webinar hari ini, begitu semua informasi dan link-link. Jadi dipantau aja teman-teman. Dipantau aja teman-teman. Ya, kita lanjut ya. Yep. Ke session selanjutnya talking ya. Sama masih ada dua gadis. Ya. Langsung aja tanpa membuang waktu kita ke Mbak Eka ya. Tadi sudah Maria, Winnie, wanita-wanita sibuk ya. Ada satu juga wanita sibuk nih Mbak Eka. Jadi selain bisa mempertahankan nilainya di kehidupan akademik di kampus, Mbak Eka juga kemarin diamanahkan sebagai sebagai sekretaris Permira periode lalu. Dan tahun ini diamanahkan sebagai koordinator kesekretariatan PPI Dunia, itu kan? Ya teman-teman sudah bisa ekspektasi lah kemana arah pertanyaannya. Ya, ini bukan mata najwa ya Mbak ya. Sorry. Ya, Mbak Eka, terkait dengan organisasi nih kan, organisasi yang terkenal di luar negeri kan PPI. Sebenarnya apa sih itu PPI? Apa itu PPI gitu kan? Tujuannya apa? Oke, terima kasih Mas Iksan atas kesempatannya. Saya ingin menyapa teman-teman yang di Indonesia. Halo, selamat siang waktu Indonesia teman-teman, dan teman-teman Permira juga. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan ke kami live streaming ya. Tadi kami udah bahas kehidupan di Arkhangels, lalu ada studi di NARFU. Sekarang kita beralih ke kehidupan mahasiswa Indonesia di Rusia tentunya. Ya, Mas Iksan, tadi pertanyaan pertama adalah apa itu PPI? Apa itu PPI? PPI adalah organisasi yang beranggotakan pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Seperti kita ini yang sedang duduk di kursi panas ini. PPI sendiri adalah apa aja? Ada PPI apa aja? PPI. Yang pertama itu PPI kota, PPI negara, dan juga PPI kawasan nantinya. Jadi saya ingin berbagi sedikit PPI kota. Jadi PPI kota itu seperti kita ini, PPI Kota Arkhangels yang berjumlah 7 orang, yaitu kegiatan kita mungkin lebih spesifik dan lebih simpel dari PPI lainnya, karena untuk PPI kota kita satu sama lain. Oleh karena itu kita sering mengadakan kegiatan kumpul-kumpul seperti belajar bersama, belajar bahasa Rusia, curhat bareng, makan bareng gitu kan. Yang penting yang makan teman aja. Untuk PPI yang sendiri yaitu Permira Pusat tentunya. Permira Pusat itu sekarang terdiri dari 15 perwira cabang, itu tersebar di berbagai kota di Rusia. Terus kegiatan Permira udah luar biasa ya, sekarang udah PPI zaman now banget, dimana Permira itu sendiri mempunyai banyak vlogger terkenal. Istilah baru PPI zaman now ya. PPI zaman now, Moskow dan Peter itu kita bisa menemukan vlogger terkenal. Ya, lalu setelah
PPI negara, kita punya Mohon maaf, PPI Mbak, kayak terus. Ya. kegiatan Permira itu apa aja kira-kira? Kegiatan Perpira ya. Iya, yang menonjol itu. Yang menonjol itu kita sering ngadain Webinar ya, pertukaran ilmu dengan pakar. Kita berdiskusi bersama dengan para pakar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lalu kita juga punya kegiatan social act. Terus SUSI, surat untuk sahabat Indonesia. Untuk memotivasi mereka adik-adik. Iya, betul sekali. Terus ada video-video gitu ya? Oh, ada. Kita sekarang Permira udah bagus banget ya. Maksudnya kegiatan teman-teman Permira di berbagai kota kita rangkum dalam vlog. Jadi udah PPJ menonton lebih efektif gitu lebih, ya. Kita kan lebih sekarang malas baca dan lain sebagainya. Akhirnya kita bikin terobosan baru yaitu dengan menampilkan kegiatan-kegiatan kita melalui vlogger gitu. Iya. Selain itu kita punya Permira punya program bahasa Rusia. Ya, teman-teman tahu sendiri ya. Subscribe YouTube Permira, di situ ada program belajar bahasa Rusia, di mana program itu tuh membantu teman-teman yang akan belajar Rusia tentunya. Belajar bahasa Rusia. Ya dulu saat aku sebelum ke Rusia nggak ada. Itu belum ada. Itu ya, baru tahun kemarin. Ya. Kalau program bahasa Indonesia ada nggak belajar bahasa Indonesia? Ada Permira sekarang ini ya udah baru. Ada juga. Ada juga sekarang belajar bahasa Indonesia untuk teman-teman yang di Rusia. Yang di Rusia berarti Permira sebagai jembatan gitu ya untuk Indonesia. Semakin bagus karena memang caranya cukup menarik sesuai dengan zaman kan, dan pergerakannya sesuai dengan kebutuhan gitu ya, luar biasa. Dan juga Permira pernah ini kan menyelenggarakan Wonderful Indonesia kan di berbagai kota. Iya, jadi Permira ini termasuk PP aktif juga ya, karena kita mempunyai kegiatan yang namanya Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia itu kegiatan di mana kita mempromosikan Indonesia ke teman-teman internasional di Rusia. Ya, kita udah pernah ngadain Wonderful Indonesia di Volgograd, Saint Petersburg, Kazan, dan Moskow. Moskow belum ya? Moskow, tapi namanya beda. Ya, namanya Pecinta Harapan sama Festival Indonesia. Ya teman-teman, ya benar, banyak banget kegiatan Permira dari tahun ke tahun, dan alhamdulillah kemarin Permira dinobatkan sebagai PPI terbaik dalam kategori pendidikan, dan masuk finalis kategori sosial budaya, masuk finalis kategori media, dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah ya. Ya, terus terkait dengan PPI Dunia, Mbak, boleh cerita sedikit dong, kegiatannya apa, tujuannya apa? PPI Dunia lebih banyak lagi ya. Sekarang PPI itu kompleks sekali, jadi kita kompleks dalam arti baik ini ya. Kompleks dalam arti baik ya, karena semangat kita itu semakin hari semakin meningkat untuk kegiatan-kegiatan PPI sih. Dari PPI Dunia sendiri kita punya program pendidikan, contohnya RUBI, Ruang Berbagi Ilmu. Jadi kita itu ada semacam RUBI di Kota Bondowoso, lalu Ponorogo, terus NTT. Wah, sampai NTT ya. Mudah-mudahan sampai Maluku ya. Amin, semoga aja sebentar lagi. Papua bahkan ya. Program selanjutnya adalah Bantu Guru Melihat Dunia. Bantu Guru Melihat Dunia ini merupakan program semacam studi banding untuk guru-guru Indonesia belajar ke luar negeri. Oh, studi banding. Iya, studi banding. Kira travel banding. Enggak. Itu tujuannya itu agar guru-guru kita tahu gitu sistem pembelajaran di luar negeri seperti apa dan cara-caranya gitu. Iya. Kita sih udah bekerja sama PPI Jepang, Tiongkok, Malaysia, Singapura. Ya, ada lagi nggak ada kegiatan yang menonjol gitu? Iya, satu lagi saya lupa. PP Dunia punya ini teman-teman Velari ini Festival Luar Negeri Indonesia, di mana kita punya kumpulan data mengenai informasi beasiswa kuliah di luar negeri. Iya, jadi teman-teman yang pengen kuliah di Rusia tentunya, terus kuliah di mana nih? Eropa Barat, Asia, dan Timur Tengah bisa mengakses semua informasi tersebut melalui website PP Dunia. .org. Yep. Dan juga Velari sering buat festival di beberapa kota yang berbeda ya, teman-teman pantau aja. Oh ya, Mbak, ini kan banyak kali PPI ini dan banyak kali anggota-anggotanya ya, kegiatan juga banyak. Sebenarnya apa sih motivasi mahasiswa Indonesia harus ber-PPI, dan apa sih manfaat yang realis, yang faktual Mbak dapat dari PPI? Oke, dua pertanyaan. Manfaat yang saya ambil pertama
punya banyak teman, Mas Iksan. Motivasi. Iya, dengan kita bergabung di PPI kita punya banyak teman. Dengan punya banyak teman hidup kita akan mudah. Semakin mudah. Iya, kenapa mudah? Di saat kita punya masalah, kita bisa sharing ke teman-teman, kita bisa merumuskan bersama permasalahannya, bisa cari jalan keluar bersama. Selain itu, tahu nggak sih Mas Iksan, kita juga bisa mencari teman-teman yang satu jurusan sama kita. Oh iya ya. Iya, jadi mungkin kita berkuliah di Rusia. Kita ada networking melalui PP Dunia, kita bisa gimana sih jurusan ini di negara misalkan di Italia, di Prancis atau di UK dan segala macamnya. Jadi kita tuh bisa bersatu. Jalan-jalan gitu ya. Oh iya, dan itu juga kita punya teman juga di berbagai negara, kita bisa calling-calling. Terus kita bisa kerjasama dengan mereka juga. Intinya network gitu ya. Network sama anggota keluarga baru. Iya, apalagi manfaatnya? Manfaatnya apalagi di PPI itu? Manfaatnya? Banyaknya susah mungkin banyak ya. Iya. Oh ya mungkin ini kali ya, kita belajar berorganisasi, artinya kita belajar. Kita berinteraksi belajar membuat prioritas, manajemen waktu. PPI itu kan wadah untuk menyampaikan gagasan, gagasan, berkarya. Gitu kan. Selain itu satu lagi berkontribusi tentunya. Itu tentunya. Karena kita juga membahas isu-isu terhangat melalui seputar Indonesia dan isu-isu dunia. Jadi melalui kegiatan tadi Mbak sudah bilang, bukan PPI, dari Permira, PPI Kota sampai di PPI Dunia, itu benar-benar reaktif terhadap isu-isu seperti isu pendidikan dibuat Ruby, isu ekonomi dibuat apalagi, isu keilmuan kita buat webinar dan sebagainya. Itulah salah satu, fungsi-fungsi PPI. Terus ini ada pertanyaan terakhir nih Mbak, di sini kan banyak ya organisasi internasional ya selain PPI ya. Ya itu kenapa Mbak larinya ke PPI? Kenapa saya nilai PPI? Itu sebenarnya ini sih passion. Ya itu passion. Iya. Tapi itu nggak mengganggu kegiatan saya dengan teman-teman yang lain. Yep. Karena kita juga pernah membuat acara di sini kayak international student. Kita harus mempromosikan negara kita masing-masing. Kita harus tampil apa sih yang kita punya, apa sih Indonesia jadi kalau kita aktif di PPI berarti sekali jalan kita juga bisa extensive network ya, bukan hanya orang ini tapi orang luar negeri juga ya. Iya, terima kasih Mbak Eka. Sekarang kita beralih ke satu lagi pusaka kita. Mbak Wina. Cantik banget ya. Baru pulang dari Norway jadi cantik. Masih seger. Ya, Mbak Wina ini juga bisa mempertahankan nilai akademiknya dengan baik di kampus dan baru pulang dari Norway, exchange students kan, lagi happy banget kan. Mbak Wina, mau nanya dong, mungkin ada tambahan ya terkait dengan international program yang ada di SAFU setelah disampaikan oleh Polina dan Winnie, kira-kira ada tambahan. Jadi kayak gini, NARFU itu adalah salah satu dari membernya Arctic University of Arctic. Jadi itu adalah kumpulan universitas-universitas yang ada di sekitaran Arctic. Nah, dari Arctic ini mereka punya banyak banget program buat member-membernya. Salah satunya kayak konferensi-konferensi. Habis gitu ada double degree namanya BCS, Bachelor of Psychological Studies. So, kita bisa belajar online tentang Arctic, terus kita juga bisa dapat double degree juga tentang itu. Nah, terus double yang paling itu gratis, gratis dong. Gratis juga. Dan banyak fields-nya ya, bukan hanya BCS ya. Iya, dan menurut saya yang paling menarik itu adalah exchange-nya dan juga gratis. Berbicara tentang exchange ke negara mana aja sih? Itu dan program-program apa aja? Nah, yang tersedia untuk international student tentunya. Ya, buat international student ini ada beberapa pilihan. Ada dari Arctic sendiri, itu North to North. Jadi kita bisa melakukan exchange di negara-negara yang merupakan member dari Arctic itu sendiri. Itu bisa di negara Skandinavia kayak Finland, Norway, Sweden, Denmark dan teman-temannya. Dan tapi nggak cuma itu aja, kita juga bisa melakukan exchange ke Alaska, ke Kanada. Karena itu juga masuk di Arctic region. Ya itu dari Arctic, itu namanya North to North. Terus ada juga FIRST, itu dari pemerintah Finlandia. Terus ada juga Berentus, itu dari pemerintah mana itu? Pemerintah Norwegia. Dan juga yang paling saya suka itu Arhangerstromso. Itu kayak bilateral agreement dari
NARFU sama University of Tromsø. Jadi at least ada 7 mahasiswa setiap tahunnya yang bisa belajar di Tromsø dalam rangka student exchange gitu sama 1 7 semester. mahasiswa. Iya, at least. At least 7 mahasiswa. Oh, bagus banget ya kesempatannya ya. Dan itu juga nggak dipungut biaya, itu pertama. Dan kedua kita bisa dapat uang saku juga. Uang saku? Iya dong. Uang saku ya, cukup besar berarti ya. Lumayan cukup. Alhamdulillah. Iya, mencukupi, bisa buat jalan-jalan. Wah, bisa travel. Iya dong. Dan dapat ini juga berarti ya, semacam itu ya, Schengen atau apa sih namanya? Oh iya, kita juga bisa dapat izin tinggal. Nah, dengan izin tinggal itu kita bisa keliling-keliling di negara lain yang termasuk negara Schengen. Jadi jadi kita bisa jalan-jalan juga. Oh, jalan-jalan juga. Kalau Dong. exchange dengan universitas yang ada di Kutub Utara, beruang ke sini terus Mbak Wina ke sana. Nggak ada. Oh, nanti kita bikin. Oh, iya. Iya Mbak Wina. Beruangnya. Apa sih kita tahu, kita punya banyak program exchange nih, tapi kan nggak semua mahasiswa ikut kan. Aku aja nggak ikut kan. Kesian. Nah, apa sih motivasi Mbak Wina ikut exchange itu dan apa manfaat yang didapat? Oke, jadi itu 2 pertanyaan ya. Pertama motivasi, kedua benefitnya. Kalau kita bicara tentang motivasi, buat aku sendiri, soalnya aku pengen lihat kultur lain, ya lihat kultur lain di berbagai belahan dunia, dan aku pengen tahu gimana sih orang itu berpikir, kayak lebih ke mindset mereka tuh kayak gimana. Nah itu yang pertama. Yang kedua, aku juga pengen dapat teman dari negara lain. Jadi aku bisa belajar bahasanya sedikit-sedikit. Terus juga kalau misalnya aku jalan-jalan lagi, aku ada teman di sana. Oh, ya, teman gitu. hidup semakin mudah. Hidup semakin mudah. Ya, manfaat yang lainnya. Nah, kalau saya manfaatnya itu ada 2 juga, Kak. Ada bidang akademik sama juga bidang non akademik. Oh, apa itu? Nah, kalau misalnya dari bidang akademiknya, pasti kita bisa ngambil mata kuliah yang nggak ada di universitas kita. Nah, abis gitu, kalau kita tahu kan, kalau misalnya kita tuh NARFU punya banyak kerjasama sama universitas di Arctic region, jadi pasti mereka juga punya banyak banget punya banyak banget subjek yang orientasinya ke Arctic. Ya, dan mereka juga best place to learn about it karena mereka design it to it. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian tertarik sama Arctic, gak masalah. Mereka juga punya banyak kayak subjek yang not really related to Arctic but is still good, so it's fine. Skandinavia. Jadi intinya kita bisa juga menikmati atau mempunyai kesempatan yang sama untuk nikmati program-program yang mereka sediakan ya di kampus-kampus di mana kita ikut exchange gitu kan. Iya, terus juga ada lagi Kak. Kalau misalnya di bidang masih di bidang akademik, kita juga tahu gimana sih sistem pembelajaran mereka. Kayak kita udah tahu kan sistem pembelajaran Rusia kayak gini. Terus kita bisa compare, jadi yang bagus dari Rusia itu ini. Nah, terus kalau misalnya kita ikut exchange, kita tahu sistem pembelajaran mereka kayak gimana. Terus kita juga bisa tahu, jadi yang bagus tuh ini. Jadi kita bisa saling lengkapi. Oh, yang Mbak Wina juga pernah kuliah di Indonesia kan? Berarti iya, udah berarti itu bisa bikin paper tuh Mbak. Bisa. Tentang research gitu. Iya, research itu how to compare education system in some countries. Boleh. Nanti sama Permira itu yang publish ya. Ya, oke. Permira Terus ini Mbak, buka untuk semua. bahkan ikut exchange tuh di sana kan 6 bulan kan, nikmati indahnya dunia lain ya. 6 bulan, terus balik ke sini kan tentunya Mbak meninggalkan pelajaran yang ada di sini kan. Iya. Gimana how to deal with that? Wow, it's hard work. It's hard work. Yeah, but sebelum kita pergi ke sana kita harus tahu subjek apa aja yang bakal kita dapetin di semester itu. Terus kita harus tahu gurunya siapa sih. Terus kita harus datangin satu-satu, kita harus bilang, minta izin dulu lah, kita mau pergi buat exchange, jadi kita nggak bisa datang ke pelajaran kamu. Terus gimana caranya? Gimana cara kita dapat materi-materinya? Begitu. Kalau misalnya saya sendiri, di natural science, dan kita ada banyak banget praktikum di laboratorium. Nah, jadi kita harus bikin deal dulu nih, ini gimana caranya? Apa saya harus bikin praktikum itu setelah saya datang, atau saya harus bikin paper, atau kayak gimana, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya dalam kasus saya, kita udah deal sebelumnya, jadi lecture-nya bakal dikirim
lewat email. Abis gitu semua assignment yang mereka kasih ke saya akan saya kirim juga lewat email. Oh, jadi distension lecture gitu Ya, ya. kayak Jadi gitu. semua tergantung sama bagaimana kamu bisa deal with preparabaca, maksud aku lecturer ya. Iya sih, tapi sejauh ini yang saya tahu teman-teman gak ada masalah tuh ya teman-teman exchange-nya. Yang penting ya kita bahagia melihat dunia luar, tapi jangan terlena atas kebahagiaan itu. Karena kita juga masih ada tanggung jawab. Iya. Selesaikan. Ya. Oh ya, satu lagi. Ya gimana Mbak? Maaf Kak. Jadi itu bisa dibilang company kita nggak sepenuhnya dapat materi yang teman-teman kita dapatin, soalnya kita jarak jauh kan. Yep. Ya pasti adalah nggak 100% kita dapetin materi yang teman-teman kita dapetin. Tapi selain itu kita juga dapat manfaat lain. Kita dapat kita dapat pelajaran lain yang teman-teman kita nggak dapetin di sini. Dan juga kita juga selain dari pelajaran-pelajaran yang akademik, kita juga bisa dapat tambahan bahasa. Kita bisa melatih bahasa kita karena di sana kita menggunakan bahasa Inggris kan, baik itu dalam percakapan sehari-hari maupun di kelas. Jadi kita bisa sharpen our English kayak gitu. Dan juga yang saya suka adalah di Tromsø sana mereka menyediakan kelas bahasa Norwegia secara cuma-cuma. Iya, jadi ya itu kayak sambil menyelam minum air kita bisa belajar bahasa Inggris, bisa belajar bahasa Norwegia di saat yang bersamaan. Itu sangat jarang gitu ya Norwegia. Iya, apalagi kalau orang tinggal di sana. Ya, jadi waktu pulang kita bisa sombong-sombong dikit lah. Kita udah bisa belajar. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Ada jangan ditiru. Mbak Maria juga nih pernah exchange dan pernah belajar bahasa Norwegia. Coba Mbak Maria kan speak sedikit dong. Halo teman-teman kayak gitu. Sehat selalu ya. Apa kabar? Selamat siang. Udah bede. Ya, terbar ya. Kuden Golden Medei. Mirip sama bahasa Ambon gitu. Itu apa kabar? Unik juga ya bahasanya. Kak Iksan ngerti nggak? Ya. Kak Iksan ngerti nggak? Akan ngerti kan bahasa ini bikin kita ganteng kan. Iya, coach tuh dapat proyeknya. Iya teman-teman. Teman-teman terima kasih Mbak Winaya atas informasinya. Kita ke sesi selanjutnya yaitu question and answer back again kayak gitu ya teman-teman yang sudah komen di Facebook saya akan bacakan ya. Terima kasih yang udah follow saya. Terima kasih. Udah follow. Terima kasih. Aku juga. Ayo follow Instagram kita. Gak tahu nemu dari mana tapi udah banyak yang follow. Ini kena pertanyaan nih. ID-nya di follow aja. Di Instagram mungkin ada pertanyaan juga. Coba dicek live-nya. Iya, ini ada pertanyaan. Kenapa Arkhangelsk? Aku berarti. Jadi mungkin Ade tadi pas aku bicara enggak bercanda. Kenapa Arkhangelsk? Karena pertama kalau kamu yang kayak tadi kayak aku bilang sih kayak Arkhangelsk itu kota kecil. Kan kota kecil. Kenapa keuntungannya kota kecil? Kamu tuh ini nggak ada distraksi dari luar gitu loh. Kita tuh di sini kayak fokus belajar, kotanya tenang, teman-temannya juga semua pada belajar. Jadi kayak akademis kamu tuh bisa lebih bagus gitu, iya nggak sih Kak Iksan? Yeah. Kemudian yang kayak tadi aku bilang lebih murah. Jadi kayak kalau kamu misalnya takut keluar negeri karena misalnya biaya nggak ada dan lain-lain, di sini tuh murah dan beasiswa kita lebih tinggi dari Narfu. Jadi kayak jangan khawatir gitu. Kalau Kak Iksan, kalau tadi kan aku udah sampaikan pendapat aku. Kalau Kak Iksan gimana Kak Iksan? Kenapa Arkhangelsk? Sebenarnya kalau saya sih papal aja, maksudnya ditaruh oleh Tuhan ke sini aja kayak gitu. Saya suka tempat yang gak banyak orang, saya suka tempat yang misterius, saya suka tempat yang penuh tantangan yang bisa memberikan saya banyak pelajaran hidup saat masih muda. Dan itu di Arkhangelsk, tempat utara, cukup dingin, matahari jarang, budaya beda. Jadi alhamdulillah dalam hidup saya diberi kesempatan seperti ini kayak gitu. Dan alhamdulillah di Arkhangelsk, khususnya di North-Atlantic University, there are many possibilities to improve your talent. Soalnya kalau di Arkhangelsk kota paling utara Rusia yang punya mahasiswa Indonesia, teman-teman sekalian. Dan kemudian kalau di sini tuh mahasiswa asing dari kayak misalnya dari negara-negara jauh tuh lebih sedikit gitu. Jadi kita punya privilege lebih banyak gitu buat setiap opportunity yang ditawarkan sama kampus. Jadi, iya.
Ini ada pertanyaan. Maybe I'd like to ask Mrs. Paulina. Maybe there's some. Miss Paulina still here with us. Miss Paulina, in Indonesia, we have some qualifications in how we say that, higher school or in university. It's a vocational school. The vocational school. It's like college in It's Russia. like college in Russia. So there are some people who finish bachelor, and Would like to. there are some also who finish only D1 and Diplom 1 and Diplom 3. Diplom 1, Diplom 2, it was Diplom 2. Diplom 3, Diplom 4 or bachelor, it's in the same degree. So if he has only Diplom 3 certificate, So it's less than bachelor. so does he has possibilities to continue that no start master, maybe to finish the bachelor here, to learn only about 1 year or 2 year for preparatory course, or to start master degree? First of all, usually the rules are pretty the same as in your home country. So if you are able to continue, like in Indonesia, the bachelor with this degree, it could be pretty the same in other countries. Yes. So if there is a possibility, like in Indonesia, to make this way, so we could have a look for the documents and to see the possibilities for continuing the education. The second point I would like to highlight here, that NARFU as a federal university has the right to recognize the international documents of education. So what does it mean? You don't need to send the Indonesian documents to the or any other international educational documents to the special center of recognition. But we do have the specialist here in Arkhangelsk, in NARFU, in our office, who is responsible for the recognition or the documents of education. That means that you could send us the scanned copy of your documents and ask about the possibility to continue education. And we examine your documents and could make some propositions for you or to follow the next steps of your academic for the studies, like in the bachelor or in the master. So first of all, we need to look through the documents. To have a look, yeah. Thank you. So you Ms. can Paulina. send it even today. So we'll try to Yes, of get course. some- Yes, of course. If you are really interested, you can send it to Mr. Paulina, Miss Paulina today. And for information, not all university have the same regulation, have the same right to confirm the document. Not all university, and our university is one of them that has the right and that has And it's for free. possibility, then for free, really open to international students. Jadi teman-teman, kalau misalnya lewat beasiswa Rusia yang PKR ya, yang beasiswa di mana sudah dipusatkan semua beasiswa ke situ kan, beasiswa Rusia. Teman-teman lihat aja, nanti biasanya dikirimin brosur S1 diterima atau enggak, S2 diterima atau enggak, S3 diterima atau enggak, D3 ada atau enggak. Kalau enggak ada ya berarti enggak bisa. Tapi teman-teman bisa pakai cara lain. Caranya adalah dengan apply ke kampus tersebut. Ada beberapa kampus yang punya beasiswa kampus, ada beberapa kampus yang tidak menyediakan beasiswa. Coba apply aja dan tanya dan kirim dokumen tersebut, nanti mereka akan lihat. Contohnya seperti NARFU kan, tinggal kirim dokumen, mereka akan lihat. Kalau misalnya, menurut saya kalau misalnya dia punya subjek itu related atau similar, bisa saja lanjut langsung ke S1. Kalau misalnya subjeknya ya masih kurang atau beda, mungkin harus kembali. Berdasarkan pengalaman teman-teman saya sih, ada kebanyakan dari mereka itu kembali ulang dari awal. Yang sudah lulus 3 tahun di negara-negara berbasis French educational system harus ulang lagi dari tahun pertama. Namun itu sudah 3 tahun yang lalu, sekarang sudah beda. Coba aja teman-teman langsung aja email ke mereka. Ya, itu sih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi nih. Ntar lagi kan Piala Dunia di Rusia. Seperti apa sih respon teman-teman Rusia Piala Dunia? Kalau gue sih lagi skripsi ya, maaf ya.
Kalau kita lagi skripsi ya mungkin kita akan fokus sama skripsi ya. Piala Dunia ya udah biarkan lalu kita masih Kita punya. Ya. Tapi Arhanus tuh kotanya jadi kayak kota buat latihan-latihan ini pemain-pemain bolanya. Jadi banyak stadion-stadion yang udah diperbaikin supaya mereka selagi nunggu masa kualifikasi mereka bisa latihan di Arhanus. Iya, oh gitu. Jadi masih bisa kesempatan untuk lihatnya pemain-pemain bola internasional di Arhanus. Masih kesempatan. Iya. Pemain bola. Oh, alhamdulillah. Kalau teman-teman gimana? Ya, Jadi gimana? gini teman-teman, sebenarnya dari Permira ya. Jadi kita vlogger Permira yang terutama di kota-kota besar seperti Moskow, Saint Petersburg, kita itu udah bikin vlogger dan langsung ditayang di stasiun nasional TV di Indonesia seperti One Stop Football dan One Football ya. Iya, itu mereka tuh kayak apa ya, take video di stadionnya langsung. Ya kemarin kalau teman-teman lihat pasti udah ada beberapa informasi dari Permira mengirim video tentang informasi seputar Piala Dunia di Moskow dan Saint Petersburg. Kalau Kak Eka sendiri gimana dalam menyambut Piala Dunia? Menyikapi Piala Dunia gimana? Mau nonton nanti mau promosi Enggak, iya saya lupa. Kan habis Piala Dunia ada ini, simposium. Jadi harus mempersiapkan simposium. Oh ya teman-teman, untuk informasi tambahan nih. Jadi Permira ini menjadi tuan rumah simposium internasional PP Dunia yang ke-10 di Moskow. Habis seminggu setelah Piala Dunia, tanggal 22 Juli sampai 27 Juli 2018. Jadi simposium ini tuh nanti akan ada 53 delegasi dari berbagai negara yang akan datang ke Moskow dan kita akan bersimposium. Terbuka untuk umum nggak? Oh iya, itu nanti ada simposium. Ada sesi untuk ada umum. Sesi untuk umum dan sesi. Oh itu teman-teman luar biasa berarti ya. Dua peristiwa yang terkenal di dunia ya. Jadi dalam 1 bulan gitu kan. Ya luar biasa, terima kasih ya. Respon dari ya teman-teman, kalau mau tertarik dengan football ya ikuti aja Permira, subscribe YouTube-nya, vlognya dan lain sebagainya, Instagram-nya, semuanya ada di sana. Misalnya mau ajak jalan-jalan, kayak mau kasih minta informasi, kayak mau cari teman, silahkan. Iya. Tapi terkait dengan respon kami, tentu kami respon secara positif ya. Itu kan salah satu ajang yang luar biasa juga kan. Luar biasa sekali ya. Sekali dalam hidup mungkin bisa positif. Live, bisa nonton live, bisa diun. Kami juga yang lagi skripsi, kalau misalnya ada waktu, insya Allah kami bisa kunjungilah tempat itu. Tapi kalau ada waktu liburan. Iya. Seperti itu respon kami, respon semuanya sangat senang, dan kami siap untuk menyediakan informasi. Permira siap. PPI Dunia pun juga siap ya koordinasikan, PPI Amerika Eropa juga siap koordinasi, PPI Arkangelsk juga memberikan informasi tentang Piala Dunia kepada Indonesia. Indonesia dalam artian government, society dan lain sebagainya. Ada pertanyaan? Ada satu pertanyaan lagi. Mungkin terakhir ya. Mungkin terakhir ya. Setelah itu kita mungkin akan ke sesi closing-nya. Untuk Mbak Wina El Hidayat, sorry tadi telat, kurang tahu yang mana. Nah ditulis di poster exchange ke Norway itu jurusan apa ya? Bagaimana caranya dan tips untuk dapat exchange yang harus disiapkan? Nah Mbak Wina mungkin bisa singkat nanti bisa kita. Tadi saya udah dijelasin. Nanti bisa dikontak secara pribadi atau bisa lihat nonton kembali YouTube-nya ya. Singkat aja. Iya, jurusan apa dan tipsnya gimana sih? Oke, so kalau misalnya aku sendiri, aku jurusannya sama kayak Winnie, kayak environmental ecology, tapi waktu saya exchange, saya ngambil jurusan yang beda. Saya ambil linguistik sama kultur artik, and it's nggak terlalu related sih, tapi it's fine. And also gimana caranya? Tipsnya adalah siap buka aja website universitas. Suatu nanti kalau misalnya kamu udah jadi mahasiswa SAFU, kamu buka aja websitenya SAFU, ada kayak narfu.ru. Nah nanti di situ ada penjelasan semuanya. Banyak banget ya, ikuti ya penjelasan. Dan ikutin aja. Itu cukup jelas. Itu di mana, kapan deadline-nya, apa aja yang dibutuhin, programnya apa aja, semuanya ditulis di websitenya Narfu. Jadi stay tune aja di sana. Ya terima kasih ya teman-teman ya. Mungkin sedikit aja, software engineering di Rusia bagus, IT-nya hackernya hebat-hebat, Ukraina juga. Mungkin di kita software engineering ada ya berarti. We have software engineering in Northern Artificial University. Software engineering. I mean, like IT? Like IT. Yeah,
Of course, we also provide that programs. You can check. You can email us. And we have also mahasiswa Indonesia di Saint Petersburg PhD. Bisa dia juga IT di sana juga bagus. Di mana aja bagus kalau untuk IT sih. Insyaallah. Ya teman-teman, kita masuk ke closing ya. Terima kasih teman-teman sudah 1,5 jam nih menemani kita. Mungkin dari rekan-rekan semua bisa menyampaikan kira-kira pesan apa sih yang mau disampaikan. Maybe we would like to give some closing statement or some important pesan apa? What is it? Message to Indonesian people. Maybe start with Miss Paulina. Thank you very much for Iksan, for all the Indonesian students who had an idea and organized this webinar. I hope this was useful for those prosperous international Indonesian students who are interested in studying in Russia or just interested in life of Russia or life of Russian academia. It's a great pleasure for us to take part in these kind of events, and we'll be very glad to see you here in Arkhangelsk in Russia, and to share some period of your life to give you new experience, to show you the Arctic as Maria did, to try international exchanges and living in multicultural environment, to come closer to the Russian fundamental science, which has long-standing academic traditions, and to just feel authentic Russian North and the hospitality of another people. So thank you very much, and you're more than welcome here in Arkhangelsk. Thank you. Thank you. Yeah, Mbak Wina. So adik-adik semua, teman-teman semua, kita tahu kalau pilihan buat datang ke Arctic Region buat study itu bukan pilihan yang normal, itu pilihan yang unik, dan kita juga tahu tantangannya banyak, mulai dari climate, mulai dari bahasa dan sebagainya. Tapi it's worth it. Kita juga bisa dapat banyak pengalaman yang unik dan menarik. So what are you waiting for? Just come here to study, and jangan lupa pilih NARFU juga. Jangan lupa pilih exchange-nya. We're waiting for you. Oke, dari saya, jika kamu pengen memulai perjalanan panjang, kamu harus berani untuk memulai satu step ke depan. Jadi kalau misalnya kalian nggak berani untuk memulai step itu, kalian bakal akan stuck di satu tempat. Dan itu pilihan yang saya buat 5 tahun lalu, dan saya nggak menyesal akan pilihan itu, dan saya merasa setelah 5 tahun, saya melihat ke belakang sudah banyak yang kayak saya raih, saya dapatkan itu karena universitas ini. Jadi universitas ini adalah salah satu jawaban untuk menjawab kemana sih masa depan kamu. Ya, terima kasih Mari. Berhanu. Baik, Kak, silakan. Oke teman-teman, selain belajar, tentunya kita juga perlu untuk bersosialisasi dan menyiapkan kayak semacam kontribusi untuk Indonesia ke depannya. Jadi jangan ragu untuk ikut PPI tentunya, karena saya sendiri sudah merasakan manfaatnya, yaitu besar sekali. Lalu jika teman-teman ingin mengetahui apa sih kegiatan kami, mulai dari Permira, lalu PP Dunia, yang setiap harinya memberikan informasi yang sangat menarik dan tentunya seputar beasiswa kuliah di luar negeri, teman-teman langsung bisa follow Instagram Permira, entah itu Facebooknya, Instagram, website, dan lain sebagainya. Instagram Permira @permirarusia dan Instagram PP Dunia, karena berbagai informasi menarik setiap harinya akan di-update terus. Makasih. Oke, adik-adik dan rekan-rekan sekalian, saya cuma bilang ke awal bahwa saya itu berasal dari Maluku, kota paling tertinggal, terpencil. Dulu waktu saya SD itu bahkan guru kita nggak lengkap.
Dan saya waktu datang ke Rusia itu bukan beasiswa, walaupun keluarga saya juga bukan keluarga yang kaya raya. Tapi apa satu hal, jangan menyerah. Karena ketika kamu memimpikan sesuatu, kamu ingin melakukan sesuatu, percaya bahwa alam semesta ini semua bekerja sama untuk mendukung kamu. Karena orang-orang itu, orang-orang yang berhasil itu sesungguhnya adalah orang-orang yang nggak pernah menyerah gitu, nggak pernah stop berhenti. Dan saya di sini 3 tahun, anak mahasiswa Narfu, saya bisa bahkan ke negara-negara lain dengan gratis, sesuatu yang saya rasa tidak akan saya dapatkan kalau saya bukan berkuliah di Narfu. Jadi, ke Narfu. Saya sama seperti teman-teman sekalian semuanya sih, PPI juga ikut, asal dari Pulau Buru juga, pulau terpencil ya di Ambon, datang ke sini jarang 3 tahun sekali baru pulang ke Indonesia. Seperti Maria juga pernah berada di titik mana saya harus memilih. Saya dulu mahasiswa International Relations University of Indonesia, and I needed to face that kind of dilemma, mau pilih Narfu atau mau pilih Universitas Indonesia. Ya, saya berdoa dulu sih teman-teman, jangan lupa berdoa, istiqoroh. Kalau memang jalanmu di Narfu ya persiapkan mental sebaik mungkin. Begitu, rezeki itu pasti ada, kesempatan semua itu pasti ada, tapi yang membedakannya adalah gimana caramu untuk mendapatkan itu aja teman-teman. Dan teman-teman sebelum datang ke Rusia ataupun ke luar negeri, bukan hanya Narfu, teman-teman harus mantapkan niat, jangan sampai goyah. Satu, mantapkan ini untuk belajar, apapun itu untuk belajar, berjuang dan berbagi, memberi manfaat kepada teman-teman yang lain. Itu sih. And the last answer is maybe every university comes up with its own excellent programs, specializations, any advantage. But Northern Attic Federal University is my favorite because part of my life and make me so proud of my decision and myself to be one of students in Northern Attic in really excellence, one of excellence university in this world. Thank you so much. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa nanti kita kontak-kontak aja di media sosial ya. Follow Permira, follow PPI Amerika Eropa, follow PPI Dunia, follow akun kita. Ya, PPI Arkangel, Permira, PPI Amerika Eropa, PPI Dunia, follow Eko University, follow Narfu, Northern Attic Federal University, follow PKR, kebudayaan Rusia. Ya, semakin banyak kalian follow, semakin banyak kalian akan di follow juga ke depannya. Dan semakin banyak informasi yang teman-teman akan dapatkan sih tentunya. Oke teman-teman ya. Kalau misalnya kalian punya waktu, tolong kirim feedbacknya supaya mungkin kita bisa melanjutkan acara-acara seperti ini di waktu yang lain. Untuk teman-teman, nanti kita akan buat reviewnya ya, teman-teman yang terlambat. Ya, terakhir mungkin salam perhimpunan. 1, 2, 3. Salam perhimpunan.